teori kebenaran. Untuk yang pertama, apa sih arti dari kebenaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Secara umum, kebenaran adalah keselarasan pikiran dan kenyataan. Adapun kebenaran secara filsafat tidak mendeskripsikan kebenaran hanya berlandaskan pada akal. Akan tetapi, sama seperti ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran, yaitu tidak ada perbedaan wacana ilmu pengetahuan dengan perbincangan filsafat. Karena filsafat ataupun perbincangan ilmu pengetahuan hanya mengandalkan akal untuk berpikir. Selain itu, kebenaran yang tertuang dalam filsafat pengetahuan adalah kebenaran sebagai sifat pengetahuan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari kebenaran. Jenis-jenis kebenaran menurut AMW Pranakar 1987. Yang pertama yaitu kebenaran epistemologikal atau kebenaran hubungannya dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologikal atau kebenaran sebagai sifat dasar yang ada dalam objek pengetahuan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada kebenaran semantikal atau kebenaran moral, yaitu kebenaran berdasarkan kebebasan manusia dalam menggunakan tutur kata dan bahasanya, terlepas dari benar atau tidak kebenaran tersebut berdasarkan kebenaran epistemologikal ataupun ontologikal. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari kebenaran. Sifat-sifat dari kebenaran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran berkaitan dengan cara dan alat yang digunakan dalam membangun pengetahuan, yaitu penginderaan atau rasio atau intuisi atau keyakinan. Dan yang terakhir ada kebenaran berkaitan dengan adanya ketergantungan terjadinya pengetahuan, yaitu hubungan antara subjek dengan objeknya. Di dalam teori kebenaran terdapat teori-teori, di antaranya ada teori korespondensi, yaitu di mana suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek yang dimaksud dan terdapat bukti-bukti empiris yang mendukung. Di dalam teori korespondensi ini terdapat 5 unsur, yaitu unsur pernyataan, persesuaian, situasi, kenyataan, dan putusan. Tokoh teori korespondensi ini ada Bertrand Russell tahun 1872 sampai 1970. Jadi, teori korespondensi ini kebenarannya berkaitan dengan fakta. Jadi, pernyataan dianggap benar apabila sudah sesuai dengan fakta. Nah, selanjutnya ada teori koherensi, yang dimana pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sama sebelumnya dan dianggap benar. Jadi jika pernyataan tersebut bertentangan dengan teori yang terbaru atau teori lama yang benar, maka pernyataan ini dianggap gugur. Tokoh dari teori ini ada Plato, Aristoteles, Spinoza, dan Hegel. Teori kebenaran konsistensi. Teori koherensi. Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut atau konsekuensi dari pernyataan tersebut memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori ini menentukan kebenaran ilmiah berdasarkan perspektif waktu. Dalam teori pragmatis, suatu pernyataan ilmiah dapat gugur apabila sudah tidak dapat memiliki kegunaan praktis karena kegiatan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan-pernyataan baru. Dikembangkan oleh William James, John Dewey, George Herbert Mead. Teori pragmatis, suatu pernyataan dianggap benar apabila diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenarannya terkadang bertentangan dengan bukti empiris dan tidak menggunakan rasio. Kebenarannya dapat gugur apabila ada pergantian pemegang otoritas baru yang merubah pernyataan-pernyataan berikut. Unsur-unsur kebenaran dalam teori pragmatis. Kegunaan dapat dikerjakan akibat. Pragmatis itu adalah yang sangat praktis ya untuk digunakan di dunia nyata ini. Contohnya, di mana aja segala sesuatu yang ada di dunia nyata ini merupakan fakta-fakta individual. Individual itu adalah sifat perorangan ya. Dan saya ingin menjelaskan teori selanjutnya ya.
yaitu teori performatif. Performatif itu ada 3 ya, yang mempunyai kebenaran. Yang pertama, suatu pernyataan dianggap benar apabila diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu ya. Dan yang kedua, kebenarannya terkadang bertentangan dengan bukti empiris atau tidak menggunakan rasio. Maksudnya bukti empiris itu bukti pengalaman ya. Yang ketiga, kebenarannya dapat gugur apabila ada pergantian pemegang otoritas baru yang merubah pernyataan sebelumnya. Teori konsensus. Teori konsensus itu suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari kesepakatan bersama. Ada pula syarat-syarat mencapai kesepakatan harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesepahaman. Kesepahaman apa yang dibicarakan harus dipahami. Terus yang kedua ada diskursus atau wacana. Itu ada dialog antar ide. Yang ketiga ada ketulusan atau kejujuran. Semua kepentingan ditemukan sehingga ada keterbukaan. Selanjutnya ada otoritas atau orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan untuk dipertanggungjawabkan keputusannya. Oke. Kebenaran atau konsensus kesepakatan.